Selamat datang kepada hadirin tamu undangan dalam acara Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di TK Negeri Pembina 3. Tari persembahan kami tampilkan untuk menyambut Tuan dan Puan. Tari persembahan yang akan dipersembahkan oleh ananda kita dari TK Negeri Pembina 3. Makan sirih MSI, yang terhormat Kepala Sekolah TK Negeri Pembina 3 Bunda Anis, yang terhormat narasumber dari Stikes PMC Ibu Seli Puspa ASGZ, akan lantunan ayat suci, semoga Allah meridhoi. Pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah oleh Ananda Lala dan Fira dibimbing oleh Bunda Asmi. Kepadanya disilakan. Prinsip dari gizi seimbang itu harus aneka ragam makanan harus dimakan. Karena kandungan semuanya di situ, setiap minuman makanan itu bervariasi, saling melengkapi. Sama kayak kita manusia nih, kayak saya dokter ini ahli gizinya, saling melengkapi. Gak bisa kita harus fokus ke satu saja. Dari godaan syaitan yang Maha Penyayang, dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu, maka ia yang tidak penampilan rumah tahfiz TK Negeri Pembina 3 yang akan dibawakan oleh Ananda dari TK Negeri Pembina 3. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha. Guru semua, anak Pak Ustaz, sayang enggak kalian sama bapak mama kalian? Sayang enggak dengan ibu guru? Rajin belajar. Kedua, ikuti sunnah Rasul. Mau selamat hidup dunia, laksanakan Islam yang sesungguhnya. Kerjakan amalan, induknya amal, kuncinya ibadah, tiangnya agama. Aman hidup kita. Apa dia? Ya, sholat. Allah akan luruskan semua perjalanan hidup kita. Bagaimana lagi cara kita mensyukuri nikmat Allah? Kalau tidak, induknya amal itu kita amalkan dalam kehidupan. Jangan. Sekali lagi saya mohon maaf. Berapa banyak orang yang tidak ingin agama itu dunia ini diatur oleh agama. Seolah-olah hidup seselama ini aja. Pisahkan agama dengan kehidupan sampai tidur lagi. Lo tidak mau diatur, dia mau mati gitu. Bikin hukum rimba, siapa yang bakat, yang hebat, yang kuat dia yang... Inilah kehidupan sama mau kita lihat. Nggak mau diatur, agama ya agama, dunia ya dunia. Akhirkan di kota Mekah, Nabi kita Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah. Ya Muhammad, ya Rasulullah, ya mulia, ya sempurna.
murid kami, pengurus komite, dan anak-anak bunda, ibu-ibu guru semuanya yang semuanya saya sayangi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bersama kembali kita di TK Negeri Pembina 3. Ini kegiatan kita semuanya sekali jalan karena kami ini ditunjuk sebagai Sekolah Sehat Binaan Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Jadi 2 hari ini Bu, hari Rabu dan hari ini, kemarin di hari Rabu adalah pemeriksaan kesehatan seluruh lingkungan sekolah dan makanan anak yang disajikan oleh sekolah. Karena anak-anak kami di sini makannya dari sekolah. Nah, manfaat juga buat kita seluruh warga sekolah supaya anak-anak kita mendapatkan hak-hak mereka dalam kesehatan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sungguh sangat senang hadir di sini dan saya bergembira hadir di TK Pembina 3 ini karena melihat generasi emas kita ini. Saya lihat tadi di sana Ober ya akan melakukan percakapan ikut hari anak ya, mewakili dari TK Pembina 3 ini. Yang kami hormati ibu-ibu tugas menyebarluaskan informasi. Tugas daripada dinas kominfo itu menyebarluaskan informasi. Nah, dengan begini kita ada narasumber, ada partner. Karena alhamdulillah kegiatan kita hari ini baik fisik maupun rohani. Karena acara kita hari ini juga sekaligus memperingati hari Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Saya dulu rumah saya di Bukit Rumah Paus Permai. Jadi nggak payah kan sambil mengantar kamu singgah kemarin. Ya, saya tutup dengan sebuah pantun. Makan nasi beserta lauk pauknya. Apa bilang cakep? Ya. Kemudian nasi dikemas dengan berbagai cara. Generasi emas yang harus kita bangun bersama untuk Indonesia maju jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Jofriman. Selanjutnya untuk Ustadz. Oke, 1 Kadis Dinas Kominfo Riau. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan dulu. Kasih semangat anaknya. Walikafatil anbiya'i wal mursalin syai'un lillahi. Perkenalkan diri dulu. Boleh dok, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan saya Shelly Puspa, dosen gizi dari Stikina. Saya adalah salah satu dari dosen gizi dari Stikes PMC juga bersama dengan dosen. Ya, nah sebelum kita membahas tentang gizi, saya akan menjelaskan dulu tadi Bu Ani sudah menyampaikan sekolah TK Pembina 3 sudah mendapatkan predikat sekolah sehat tingkat provinsi Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Tepuk tangan dong. Oke. Nah, oleh Kementerian Pendidikan Riset Kebudayaan. Ya, itu di bulan Agustus kemarin, yaitu sekolah sehat ada 5 kriteria Bu dosen. Pertama, sehat lingkungan. Sekolah itu harus sehat lingkungan. Terus kedua, sehat fisik untuk siswa-siswinya. Terus sehat mental untuk sehat siswa dan siswinya. Terus yang keempat, sehat imunisasi. Jadi program-program dari Dinas Kesehatan itu berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan itu melakukan kegiatan imunisasi. Ya, yang ada itu di bulan sekolah imunisasi anak sekolah. Ya, itu selalu datang tuh tim puskesmas ke sekolah. Ya, memberikan vitamin, suntik dan segala macam. Dan obat cacing yang kemarin baru dilakukan. Itu termasuk sehat imunisasi. Yang kelima yaitu sehat bergizi. Nah, inilah
saya minta bantuannya kepada ibu-ibu dosen gizi cantik ini mensosialisasikan tentang sehat bergizi. Di mana sehat bergizi ini salah satunya adalah isi piringku programnya. Nah, isi piringku dulu mungkin kita mengenal yang namanya istilah 4 sehat, 5 sempurna. Sekarang disempurnakan lagi dengan nama isi piringku. Karena kenapa isi piringku ini penting? Karena di situ ada di piring kita itu menu yang kita sajikan kepada anak-anak kita itu terdapat komponen-komponen gizi, vitamin, mineral semuanya harus ada dalam isi piringku. Lengkap ya, Dok? Lengkap. Nah, di sini kita lebih mengulik lebih tajam lagi tentang isi piringku. Gizi bergizi di sini yang paling penting adalah anak-anak itu harus sarapan terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan di sekolah. Sebelum sekolah nih wajib sarapan. Bisa boleh 5-10 juga kita tanggapin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya dari murid D3 yang saya katakan tentang sayuran yang ada. Iya. Lucu-lucu, sekarang kan ibu-ibu udah pada kreatif ya, penataan makanannya, pengolahannya bisa lebih kreatif. Kalau anaknya mungkin nggak mau terima kangkung, mungkin karena dia merasa kangkung itu teksturnya alot dan daun-daun, mungkin dia nggak suka. Mungkin bisa dicoba dialihkan dengan sayuran lain yang mungkin agak lebih bertekstur, bisa dia pegang. Misalnya dia nggak mau kangkung hari ini, mungkin bisa jadi kita ganti ke buncis atau wortel atau labu siam yang teksturnya mungkin dia lebih kenal. Itu aku nggak mau, orang bilang nggak enak, padahal belum pernah makan. Cuma kan akhirnya terjadi perdebatan antara kami orang tua dengan anak kami kan. Nah, jadi solusinya macam mana gitu Pak Dokter sama Pak Bu dosen? Mungkin seperti apa kira-kira anak-anak itu supaya bisa mengenalkan yang kayak tadi dokter bilang. Karena kalau bisa kita kasih kerang, kalau bisa kita kasih udang, semua masalahnya kalau udah suka kerang nggak mau kasih udang, nah, gitu. Jadi mungkin seperti apa kita untuk merematch makanan itu sehingga anak itu suka gitu dengan makanan itu. Mungkin itu yang dilema yang merasakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menilai langsung isi piringku yang disiapkan oleh wali murid komite masing-masing kelas ya, yang harus kita nilai dengan isi piringku tadi apakah sesuai enggak dengan isi piringku. Oh, iya. Lihat apa musimnya? Diganti gitu. Harus dikenalkan Bapak Ibu. Ini saya sendiri pengalaman ibu dosen. Gitu loh. Itu dikenalkan teman saya. Terus saya dikenal lagi karedok, saya dikenal lagi, saya dikenalkan. Nah, jangan sampai anak kita seperti saya. Ya. Iya, makanya kami juga harus pertama makanan beragam makanan. Iya. Biar anaknya bisa lihat gitu. Anak kan mencoba dan melihat. benar. Jadi peran serta orang tua ini penting sekali. Makanya kami memberikan informasi. Dan ada adiknya 1,5 tahun, dia nggak punya makan cabai, jadi dia mau nasinya tuh harus ada sambal juga gitu. Sampai di piring ibu harus ada ya ayam balado katanya gitu. Apakah wajar untuk umur segitu suka pedas atau ada pengaruhnya nggak ke ususnya gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah dari B3. Saya mau bertanya, anak saya itu dia tidak suka makan ayam gitu. Sukanya kayak ikan, terus tapi kayak ikan tapi pakai sambal pecel lele kayak gitu. Nggak ada sayur dan buah-buahan. Bagaimana cara untuk mengatasinya supaya dia suka ayam goreng atau yang lainnya itu? Terima kasih. Itu tinggi itu di cabai, jadi bagus. Tinggal ini kira-kira dari makan cabai itu ada efek nggak? Asam lambungnya naik nggak? Nggak ada ya, berarti nggak apa-apa. Jadi bola-bola ayam atau dibuat bakso atau dibuat kayak steak yang mungkin tekstur
teksturnya lebih ini ya, lebih bisa diterima kan kalau udah di bakso dia lebih lembut. Kalau konsumsi sayur buahnya mungkin bisa dikenalkan dengan jus dulu Bu. Dia kan dia nggak mau makan sayur utuh, mungkin nggak mau makan buah utuh, bisa dikenalkan pakai jus buah dulu. Itu Bu kurang lebih. Agam makanan dan minuman ke anak kita. Itu tugas kita, PR kita sebagai orang tua. Khususnya ibu-ibu ya. Itu benar-benar harus ini kan. Jangan sampai kayak saya, pengalaman saya lebih fokusnya ke sini karena orang tua saya tidak mempromosikan gitu. Ternyata saya baru sadar nih, ikan lele ternyata enak. Kelas B2. Langsung ibu tunjuk aja 1, 2, 3 yang berikut siapa? Ini punya ini, punya Hana.
porsinya, satu porsi ya langsung ya. Pada mama-mama kelas B2 boleh bekal makan piring ibu anaknya diambil kembali. Namanya tadi apa ya? Mama Zafon ada Mama Zafon? Ada. Ah iya. Mama si Zafonnya suka brokoli. Iya habis ya segitu. Habis. Oh. Ya ini gratis boleh nih. Iya. Ebi ya. Ah ini ayam. Ayam. Si ayam. Nama siapa itu? Lagi. Yang dipisahin mah. Biar dia lupa nanti. Gua tuh soalnya. Ini apa ini mah? Tahu. Ini tahu juga, tapi dua model, dua rasa. Wah, favorit dia. Ada aja. Nah, nanti anak-anak misalkan minum dulu air putih, baru makan buah, baru makan ini. Ini tahapnya ya, ini sebenarnya. Ya. Oh, itu yang mama bilang tadi ya, Yang nasi cabai. cabai ya. Dia sendiri aja nih yang ada cabai kayaknya. Iya, kalau kakak makan. Ma ingat ya Ma, Mama tadi seperti Bu dosen bilang tadi, mie sama apanya, nasi sama-sama karbo. Kalau mau porsinya samakan, ya. Ya jangan banyak ya. Iya tentunya. Ini simple. Kapan Ma? Makan nasi kok dok, jarang. Dia lebih suka makannya roti. Oke. Untuk mamanya boleh diambil lagi keluar dari kelas B8. Pilihkan B4. Tahu nggak ini mama wajahnya nanti ada mana? Mamanya Mama ini nggak bangun subuh ya Maya? Mama Siva mana? Panggil Mama Siva sayang. Mama Shiva. Mama Shiva boleh menuju ke tempat penilaian. Panggil Pak Dokter. Dipanggil Pak Dokter. Mama Shiva. Ada Bun. Nggak datang. B6. B6 Bu. Iya, B6. Oke, selanjutnya ke B6. Namanya jangan dibawa Mas. Iya, namanya tahu sini Ma. Cika. Buka rendang Nak. Adanya apa deh? Buka rendang ya Nak ya. Nggak apa-apa. Ah. Mama Fira ada? Mama Fira ada. Mana Mama Fira? Mama Fira. Oh iya. Mama Fira panggilkan Bun. Ini ayam. Nanti besok.
jadi bola-bola ayam atau dibuat bakso atau dibuat kayak steak yang mungkin teksturnya lebih ini ya, lebih bisa diterima kan kalau udah di bakso dia lebih lembut. Kalau konsumsi sayur buahnya mungkin bisa dikenalkan dengan jus dulu Bu. Dia nggak mau makan sayur utuh, mungkin nggak mau makan buah utuh, bisa dikenalkan pakai jus buah dulu. Itu Bu kurang lebih. Agam makanan dan minuman ke anak kita. Itu tugas kita, PR kita sebagai orang tua. Khususnya ibu-ibu ya. Itu benar-benar harus ini kan. Jangan sampai kayak saya, pengalaman saya lebih fokusnya ke sini karena orang tua saya tidak mempromosikan gitu. Ternyata saya baru sadar nih, ikan lele ternyata enak. Kandungan dari produk yang kita pakai itu, sampo dan sabun itu apakah mengandung bahan-bahan alami sehingga itu harus diperhatikan. Terus yang kedua, lihat pH-nya. pH-nya balance atau enggak, seimbang atau tidak. 4-6 itu pH-nya harus ditemui di dalam kandungan produk yang dipakai oleh anak-anak dan bayi. Terus yang ketiga, lihat informasi cara pemakaiannya seperti apa, apakah setiap hari, terus menggunakannya seperti apa. Kita harus melihat, kita harus pintar melihat apa saja kandungan-kandungan yang ada pada sampo dan sabun atau produk-produk yang digunakan oleh anak kita. Gitu. Mungkin di sini dari segi gizi Bu dosen, kadang kita menggunakan sampo nih, ya, sampo dan sabun. Biasanya apalagi anak-anak ya. Kebanyakan saya lihat nih ya, kadang anak-anak itu dipakainya sampo ibunya untuk anaknya, gitu ya kan? Terus hand body ibunya dipakai ke anaknya. Terus sabun untuk kakak tahun 7 tahun ke bawah itu harus diperhatikan kandungan-kandungan dari setiap produk sampo, sabun dan hand body itu. Gak boleh Bu digunakan pada anak kita. Kenapa? Pada anak kita itu dia mempunyai skin barrier, pelindung. Anak yang di bawah 7 tahun, usia 3-7 tahun itu, dia skin barriernya itu masih tipis. Beda sama yang di atas 7 tahun. Jadi produk-produk atau pemakaiannya, sabun, lotion itu harus diperhatikan karena dapat merusak skin barriernya, pelindung kulitnya itu, karena masih belum sempurna. Jadi kalau kita pakai yang punya orang tua atau kakaknya yang SMA SMP, itu nanti menyebabkan kulitnya jadi kering, Jadi bola-bola ayam atau dibuat bakso atau dibuat kayak steak yang mungkin teksturnya lebih ini ya, lebih bisa diterima kan kalau udah di bakso dia lebih lembut. Kalau konsumsi sayur buahnya mungkin bisa dikenalkan dengan jus dulu Bu. Dia nggak mau makan sayur utuh, mungkin nggak mau makan buah utuh, bisa dikenalkan pakai jus buah dulu. Itu Bu kurang lebih. Agam makanan dan minuman ke anak kita. Itu tugas kita, PR kita sebagai orang tua. Khususnya ibu-ibu ya. Itu benar-benar harus ini kan. Jangan sampai kayak saya, pengalaman saya lebih fokusnya ke sini karena orang tua saya tidak mempromosikan gitu. Ternyata saya baru sadar nih, ikan lele ternyata enak. Itu harus diperhatikan. Terus yang kedua, lihat pH-nya. pH-nya balance atau enggak, seimbang atau tidak. 4-6 itu pH-nya harus ditemui di dalam kandungan produk yang dipakai oleh anak-anak dan bayi. Terus yang ketiga, lihat informasi cara pemakaiannya seperti apa, apakah setiap hari, terus menggunakannya seperti apa. Kita harus melihat, kita harus pintar melihat apa saja kandungan-kandungan yang ada pada sampo dan sabun atau produk-produk yang digunakan oleh anak kita. Gitu. Mungkin di sini dari segi gizi Bu dosen, kadang kita menggunakan sampo nih, ya, sampo dan sabun. Biasanya apalagi anak-anak ya. Kebanyakan saya lihat nih ya, kadang anak-anak itu dipakainya sampo ibunya untuk anaknya, gitu ya kan? Terus hand body ibunya dipakai ke anaknya. Terus sabun untuk kakak tahun 7 tahun ke bawah itu harus diperhatikan kandungan-kandungan dari setiap produk sampo, sabun dan hand body itu. Gak boleh Bu digunakan pada anak kita. Kenapa? Pada anak kita itu dia mempunyai skin barrier, pelindung. Anak yang di bawah 7 tahun,
usia 3 sampai 7 tahun itu dia skin barriernya itu masih tipis, beda sama yang di atas 7 tahun. Jadi produk-produk atau pemakaiannya sabun, lotion itu harus diperhatikan karena dapat merusak skin barriernya, pelindung kulitnya itu karena masih belum sempurna. Jadi kalau kita pakai yang punya orang tua atau kakaknya yang SMA SMP itu nanti menyebabkan kulitnya jadi kering. Itu namanya kulit tidak sehat. Nanti timbul penyakit jamur, timbul penyakit alergi. Itu biasanya muncul. Jadi mulai sekarang ibu-ibu harus perhatikan produk-produk seperti sabun dan lotionnya untuk anak kita itu diperhatikan pH-nya, ya, kandungannya diperhatikan, ya, cara pemakaiannya juga diperhatikan, ya, gitu. Itu yang paling penting. Sampai 6, jangan sampai di atas 6. Itu nanti akhirnya nanti ya tadi bisa dia kulitnya kering, iritasi, merah-merah gitu. Terus tuh tentang sampo, yang kedua sampo lagi ya, tadi tentang sabun dan lotion. Sampo, perhatikan anak-anak kita, kalau rambutnya sudah mulai kering, menguning, berarti itu tidak cocok dengan produk. Berarti kelembabannya berkurang. Sampo dosen, Pro Baby ini bukan hanya produk kosmetik untuk anak-anak saja dan bayi saja. Dia ini dibuat oleh, jangan pakai produk-produk yang dewasa, karena produk dewasa itu pH-nya tinggi, komposisinya itu ada alkohol. Kalau ini non alkohol, Pro Baby ini tidak non alkohol, aman, hipoalergi tidak akan terjadi. Gitu. Jadi perlu diketahui lagi, Pro Baby ini bukan hanya kosmetik anak, di sini juga ada yang namanya farmasi. Gitu. Kandungan yang dibutuhkan. Iya, jadi semua yang dibutuhkan sudah teruji klinis. Kandungan dari produk yang kita pakai itu, sampo dan sabun itu, apakah mengandung bahan-bahan alami sehingga itu tinggi itu di cabai, jadi bagus. Tinggal ini kira-kira dari makan cabai itu ada efek nggak? Asam lambungnya naik nggak? Nggak ada ya, berarti nggak apa-apa. Itu namanya kulit tidak sehat. Nanti timbul penyakit jamur, timbul penyakit alergi. Itu biasanya muncul. Jadi mulai sekarang ibu-ibu harus perhatikan produk-produk seperti sabun dan lotionnya untuk anak kita itu diperhatikan pH-nya, ya, kandungannya diperhatikan, ya, cara pemakaiannya juga diperhatikan, ya, gitu. Itu yang paling penting. Sampai 6, jangan sampai di atas 6. Itu nanti akhirnya nanti ya tadi bisa dia kulitnya kering, iritasi, merah-merah gitu. Terus tuh tentang sampo, yang kedua sampo lagi ya, tadi tentang sabun dan lotion. Sampo, perhatikan anak-anak kita, kalau rambutnya sudah mulai kering, menguning, berarti itu tidak cocok dengan produk. Berarti kelembabannya berkurang. Sampo dosen, Pro Baby ini bukan hanya produk kosmetik untuk anak-anak saja dan bayi saja. Dia ini dibuat oleh, jangan pakai produk-produk yang dewasa, karena produk dewasa itu pH-nya tinggi, komposisinya itu ada alkohol. Kalau ini non alkohol, Pro Baby ini tidak non alkohol, aman, hipoalergi tidak akan terjadi. Gitu. Jadi perlu diketahui lagi, Pro Baby ini bukan hanya kosmetik anak, di sini juga ada yang namanya farmasi. Gitu. Kandungan yang dibutuhkan. Iya, jadi semua yang dibutuhkan sudah teruji klinis. Ke depan biar nampak.
Oke, terima